wabarakatuh. Kami Dari kelompok 1 Penyusunan Kontrak Bisnis. Saya Risalatin Dan saya Salsa Yasinta. Saya Cindy Febri. Jelaskan istilah dan pengertian kontrak. Pertama, istilah kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu contract, sedangkan dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, yang berarti suatu perjanjian. Nah, kita di Indonesia sudah tidak asing atau sudah sering mendengar kata kontrak, seperti digunakan pada buruh kontrak, kontrak kerja, suatu kebebasan berkontrak. Selanjutnya, definisi kontrak. Definisi kontrak menurut pasal 1313 KUHP Perdata, kontrak yaitu suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Sedangkan menurut sistem hukum Amerika, kontrak yaitu suatu hubungan hukum antar para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain. Unsur-unsur kontrak. Unsur-unsur kontrak menurut pasal 1313 KUHP Perdata ada 3, yaitu pertama, adanya perbuatan hukum, yang kedua adanya pihak, dan yang ketiga adanya keterikatan. Bentuk-bentuk kontrak. 1. Kontrak biasa. Kontrak bawah tangan yang dibuat sederhana oleh para pihak di atas materai tanpa legislasi ke notaris. Kedua yaitu kontrak biasa tetapi didaftarkan ke notaris, dan yang ketiga yaitu kontrak yang dibuat di depan notaris oleh para pihak serta ditandatanganinya dan notaris sebagai saksi pengesahan kontrak tersebut. Jenis-jenis kontrak. 1. Kontrak bernama dan kontrak tidak bernama. Kontrak bernama yaitu kontrak yang sudah diatur dalam KUHP, sedangkan kontrak yang tidak bernama yaitu kontrak yang tidak diatur di dalam KUHP. Yang kedua yaitu kontrak sepihak dan kontrak dua pihak, dan yang ketiga yaitu kontrak tarif beban dan kontrak cuma-cuma, dan yang terakhir yaitu kontrak pokok dan kontrak ikutan. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara perikatan dengan perjanjian. Yang pertama, perikatan. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua pihak di mana pihak tersebut wajib memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dengan seseorang lainnya, atau kedua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, yaitu suatu perjanjian harus ada objek yang diperjanjikan antara dua belah pihak. Sedangkan dalam perikatan tidak ada ketentuan mengenai objek, karena perikatan dapat dilakukan dengan memberikan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, yaitu dalam perjanjian terdapat syarat sah di mana kedua belah pihak harus setuju atau sepakat untuk mengikatkan dirinya terlebih dahulu. Sedangkan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang itu dapat terjadi dengan sendirinya tanpa persetujuan antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Ini adalah perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukum sama artinya dengan kontrak. Manam Darus menganut pendapat bahwa istilah kontrak dan perjanjian memiliki arti yang sama. Berbeda dengan Ricardo yang menyatakan bahwa pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak-pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Pengertian kontrak tidak seluas dari pengertian perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1313 KUHP Perdata. Pengertian kontrak lebih dipersamakan dengan pengertian perikatan atau hukum perikatan seperti yang digambarkan pada pasal 1233 KUHP Perdata. Berdasarkan pendapat Ricardo dapat dilihat bahwa kontrak atau dalam bahasa Inggrisnya contract merupakan suatu perjanjian atau agreement yang memiliki konsekuensi hukum atau legal enforceability apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian, yang artinya kontrak juga merupakan perjanjian, namun belum tentu suatu perjanjian itu adalah kontrak. Dalam pengertian tersebut, yaitu perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukum sama artinya dengan kontrak, namun sebaliknya, jika perjanjian tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum, maka tidak bisa disebut sebagai kontrak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.